Hasil pertandingan semalam, Ronaldo tidak layak diperlakukan seperti itu. Girona kalahkan klub-klub top Eropa. Dominasi Real Madrid di babak pertama akhirnya membuahkan hasil selepas interval. Secara susah payah, Los Blancos menaklukkan Mallorca lewat gol tandukan telat dari bek Antonio Rudiger 12 menit jelang pertandingan bubar. Kemenangan ini cukup berarti bagi pasukan Carlo Ancelotti mengingat ketatnya persaingan di pacuan juara La Liga Spanyol. Tambahan 3 poin di Santiago Bernabeu memperpanjang rentetan tak terkalahkan Madrid sekaligus merebut puncak klasemen dari genggaman Girona dengan kedua tim kini terpisah 2 angka. Girona masih terlalu tangguh bagi Atletico Madrid. Pasukan Diego Simeone tak pernah benar-benar bisa bangkit untuk membalikan keadaan saat 2 kali dalam posisi tertinggal. Peleri Fernandes mengebrak saat laga baru berusia 2 menit untuk menghadirkan keunggulan bagi Girona. Alvaro Morata cepat-cepat membalas jelang perempat jam laga, namun Girona yang bermain di depan publik sendiri. Girona unggul kembali bahkan dengan 2 margin gol lewat torehan gol Savio dan Danny Blind. Morata kembali masuk ke papan skor untuk memperkecil ketertinggalan. Di paruh kedua, anak-anak Simeone sejatinya tampil cukup meyakinkan ketika Morata mengemas hat-trick di menit ke-54 untuk menetralkan keadaan jadi 3-3. Namun, mental juang pasukan Mikel memang tidak kaleng-kaleng musim ini. Ivan Martin mencuat di menit akhir untuk jadi pahlawan kemenangan krusial Girona. Hasil dramatis ini membuat Girona menyamai perolehan poin Real Madrid. Dua penguasa La Liga ini mengoleksi 48 poin dari 19 pertandingan berlalu, membuat gap 10 poin dari Atletico yang di posisi ketiga. AS Roma harus bersusah payah mengamankan tiket perempat final Coppa Italia setelah meladeni Cremonese. Meski bermain di hadapan pendukung sendiri, di Stadion Olimpico, tim tamu mampu unggul duluan lewat sertakan Frank Stajout di menit ke-37. Tuan rumah baru bisa merespon 13 menit jelang laga rampung melalui aksi Romelu Lukaku. Gol itu pun langsung mematik spirit pasukan Jose Mourinho untuk membatik keadaan. Menginjak di menit ke-85, Glosonori mendapatkan penalti dan Paulo Dybala menjadi algojo tak menyanyiakan peluang untuk jadi penentu kemenangan dramatis. Dengan kemenangan genting ini, skuad Mourinho menciptakan derby della Capitale versus rival abadi Lazio di perempat final Coppa Italia. Menurut Rudy Galetti, Public Investment Fund (VIF), Arab Saudi telah memperbarui minat mereka pada bintang Manchester City Kevin De Bruyne setelah dilaporkan kembali menghubungi sang pemain, dan mereka memandangnya sebagai target utama musim panas mendatang. Kontrak Kevin De Bruyne saat ini dengan City akan habis pada tahun 2025 yang berarti bahwa dia dapat mengevaluasi masa depannya pada musim panas 2024 ketika kontraknya habis tersisa 1 tahun. Pada Oktober 2023, klub Cristiano Ronaldo Al Nassr dikabarkan menunjukkan ketertarikannya pada pemain internasional Belgia tersebut. Ia bahkan juga diminati oleh klub kasta kedua Al-Aqsiyah. Klub boros Liga Inggris Chelsea dilaporkan bergabung dengan deretan tim ambisius lainnya yang mengejar tanda tangan mesin gol Girona yang tengah naik daun, Dobby Warke. Sang striker sejauh ini telah mengemas 11 gol dalam 17 penampilan di kancah La Liga musim ini. Tren produktif, Dobby Warke pun menyita perhatian sejumlah klub Eropa yang memasukkan nama sang pemain di daftar belanja untuk bursa transfer berikutnya, tak terkecuali The Blues. Inkonsisten Manchester United sepanjang musim ini membuat mereka tak jarang menghasilkan rekor-rekor yang tak diinginkan atau bahkan cenderung menjadi aib bagi klub. Salah satunya untuk urusan menjebol gawang. The Red Devils bisa dikatakan sangat mengkhawatirkan untuk urusan satu ini. Sebagaimana diungkapkan Opta, rupanya hanya Sheffield United dan Burnley yang mencetak gol lebih sedikit dibanding Manchester United yang sejauh ini baru bisa mengemas 22 gol di Liga Premier Inggris musim ini.
Dengan kata lain, Manchester United hanya lebih baik dari Sheffield United dan Burnley musim ini, sementara pasukan Erik ten Hag tidak lebih baik dari seluruh tim EPL tersisa untuk urusan produktivitas gol. Salah satu kisah remontada atau kebangkitan terbaik di kancah La Liga Spanyol datang dari seorang Isco. Setelah karirnya bak tenggelam di telan bumi bersama Real Madrid, kini gelandang senior Spanyol itu kembali terlahir kembali dengan balutan seragam Real Betis. Sebagaimana diungkapkan Squawka, Isco adalah pemain yang paling banyak memenangkan duel udara dengan torehan 109 kemenangan. Di samping itu, gelandang 31 tahun tersebut juga berada di peringkat pertama sebagai pemain paling rajin menusuk ke kotak penalti lawan. Dua aspek itu disempurnakan oleh Isco dengan dirinya sejauh ini tercatat sebagai pemain yang mengukir kreasi peluang paling banyak dibanding seluruh penggawa La Liga Spanyol musim ini dengan menciptakan 88 ciptaan peluang. Girona membuka 2024 dengan kemenangan fantastis kala menghadapi Atletico Madrid. Duel ini berjalan sengit karena pasukan Diego Simeone tampil ngotot. Raihan 3 poin ini sangat berarti bagi skuad Michel karena menegaskan status mereka sebagai tim terbaik di liga-liga top Eropa. Menurut Squawka, setidaknya di 5 top Eropa sejauh ini, Girona jadi tim dengan perolehan poin tertinggi. Mereka sukses mengangkangi para raksasa Eropa semacam Real Madrid, Inter, dan Liverpool. Kubo, yang bakal menjadi andalan pelatih Jepang Hamize Moriyasu di Piala Asia, menyayangkan turnamen digelar di tengah kompetisi sedang berjalan. Kubo pun terpaksa meninggalkan Sociedad demi memperkuat Blue Samurai di turnamen tersebut. Kubo mengaku berat hati meninggalkan Sociedad, kendati demikian Kubo tidak mempunyai opsi lain. Menurutnya, membela negara merupakan kewajiban yang harus dilakukan seorang pesepak bola. Sayang sekali Piala Asia digelar bersamaan dengan La Liga. Di sisi lain, turnamen-turnamen seperti ini wajib Anda hadiri. Saya harus pergi, saya merasa kasihan pada La Real. Superstar Portugal itu dipaksa keluar dari United pada November 2022 setelah wawancara eksplosifnya dengan Piers Morgan yang merendahkan berbagai aspek klub, termasuk manajer Erik ten Hag, dan kepindahannya ke klub Al Nassr resmi 2 bulan kemudian. Dan Bailey merasa pengalaman Ronaldo di United tidak sesuai dengan reputasi besarnya di bawah Erik ten Hag. Karena bek tengah tersebut percaya bahwa seorang pemain terbaik dunia harus diperlakukan lebih baik. Cristiano Ronaldo kembali, sang legenda kembali. Bagi saya, ia adalah pemain terbaik di dunia. Bahkan ketika ia kembali, Ronaldo memberikan kontribusi besar bagi klub dan pemain seperti Cristiano Ronaldo pantas untuk merasa diistimewakan. Sayang sekali dia pergi dalam keadaan seperti itu, kata Bailey. Borussia Dortmund dilaporkan sedang dalam pembicaraan dengan Manchester United untuk merekrut Jadon Sancho. Pakar transfer Fabrizio Romano menyebutkan kalau The Borussia ingin meminjam pemain internasional Inggris tersebut selama paruh kedua musim ini. Sancho masih harus dilihat apakah negosiasinya akan berjalan mulus hingga tahap akhir. Dan seandainya Sancho kembali ke Dortmund, dia akan berusaha untuk kembali ke permainan terbaiknya demi mendapatkan tempat di skuad Euro Inggris pada 2024.